Oke, kali ini kita akan mulai merakit amplifier Mauro Penasa bagian kedua. Kita akan mulai dengan resistor sinyal TX2575 karena ini cukup banyak dan sedikit repot masangnya. Pada dasarnya semua resistor sinyal saya pakai itu ya. Ini bagian-bagian sinyal utama saya akan gunakan TX2575 semua. Dan mari kita mulai. Pertama-tama kita harus cek dulu ya resistornya, posisinya untuk memastikan layoutnya sesuai. Dan kita lihat ini kakinya agak panjang ya, TX2575, dan dikemas satu resistor satu kantong. Maklum harganya lumayan mahal, bisa buat makan di warteg saya 2 minggu satu buahnya ini. Dan ya ini memang cantik ya secara desain dan konstruksi. Naked Z foil alias Z foil telanjang. Kita buka dulu. Setiap resistor ini di selotip ya, pakai selotip kertas dan ditempel di karton kecil. Ini yang sudah kita buka. Rencananya saya mau pasang heatshrink ya, biar rapi karena ini masangnya nggak mungkin nempel di PCB, agak sedikit melayang. Jadi saya pasang heatshrink dulu, heatshrink transparan. Tujuannya agar secara estetika rapi ya, karena saya kalau merakit ini sukanya yang rapi. Selain suara enak, mesti enak dipandang juga. Kita panaskan dengan korek api, sedikit saja agar dia heatshrink-nya mengecil dan bisa bentuknya menyesuaikan dengan kaki dari resistor tersebut. Ya, ini kira-kira seperti ini penampakannya setelah kita panaskan ya heatshrink-nya. Oke, kurang lebih demikian, rapi ya, sudah rapi dan sesuai. Kita lanjutkan ke bagian lain. Kita mulai dengan pemasangan. Ini sudah saya coba resistor pertama, ini yang kedua. Karena bentuknya loop terbuka ya, telanjang, maka masangnya harus hati-hati. Takutnya kepaksa ketekan dia bisa patah. Takutnya ya kalau dia terlalu kenceng kita nekennya ya. Jadi ini saya pelan-pelan sekali. Saya kombinasikan teknik menekan dan menarik dari bawah kakinya, biar posisinya kurang lebih sesuai dengan resistor di sebelahnya ya. Jadi sekali lagi supaya secara penampakan pun secara kosmetik dia proporsional dan tentu saja enak dipandang. Selanjutnya kita potong kakinya. Saya usahakan memotongnya agak sedikit pendek ya, biar timahnya ntar bisa menutupi semua kaki dari komponen. Ya, biar nggak ada sisi yang tajam nempel keluar ya, nonjol keluar. Oke, kita lihat secara penampakan sudah oke, dan kita lanjutkan dengan kaki yang kedua. Sama prosesnya, kita potong agak pendek ya sisanya, lalu kita solder ya. Saya pakai timah WBT ya, dengan suhu solder sekitar 300 derajat, 280 lah sampai 300. Cukup untuk timah WBT yang belum lead free ya. Saya lebih suka yang non lead free karena suhunya lebih rendah. Oke, kurang lebih seperti ini hasil akhirnya dari dua resistor TX2575 yang sudah tersolder. Saya rasa penampakannya cukup baik. Kita lanjutkan dengan menggabungkan dua resistor S102. Ini saya gabungkan karena saya butuh dua resistor. Kita lihat ya, ini 1% kalau yang TX2575, yang ini 0,01%. Saya butuh nilai 22 kilo, maka saya serikan 11 kilo, 2 buah. Ya, ini resistor jadul S102 tapi sangat akurat. Ini kelasnya foil juga, tapi di bawah Z foil. Kita ukur nilainya 11 kilo, terukurnya 10,995, sekitar 0,001
5006 ya selisihnya. Mungkin itu kalibrasi multimeter saya. Yang lain pun kita cek nilainya, coba ini 10,996,995, sama lah ya, 994, sama persis berarti 994, 995 ya. Oke, teknik soldernya cukup sederhana. Saya jepit keduanya dengan tang kakatua ya. Ini mungkin orang nyebutnya tang jepit atau tang kakatua. Kita jepitkan, kita solder dengan timah. Oke, ya kita harus sedikit pastikan soldernya kuat, karena hanya solder inilah yang mengikat kedua resistor ini ya. Jadi kita pastikan timahnya menempel dengan baik. Oke, ini kita lihat mungkin ada sedikit kurang, buat saya kurang rapi ya, kurang bulat. Jadi ini mungkin saya perlu tambahkan sedikit. Nah, ini setelah sedikit rework tambahan, kita lihat timahnya benar-benar sudah bulat ya, sudah rapi dan kokoh lah untuk mengikat dua resistor ini. Saya memang kata-kata perfeksionis kalau kerja. Oke, kita pastikan lagi, kita ukur. Kita lihat selisihnya dari kalibrasi multimeter saya sekitar 0,005 tadi. Jadi kalau kita kombinasikan dua mungkin selisihnya 0,010 ya. Nah, benar, 21990. Selisih 0,01 ya. Berarti ini mungkin kalibrasi aja. Oke, inilah penampakan resistor yang sudah kita solder. Setelah kita seri tadi S102, kita solder di PCB. Kurang lebih penampakannya seperti ini ya. Pas untungnya space-nya di PCB. Jadi dua resistor ini setelah kita gabungkan pun lebarnya atau panjangnya sesuai ya dengan PCB. Dengan hole di PCB, dengan lubang di PCB. Jadi relatif mudah kita menyoldernya. Ini yang bagian lain yang saya pakai resistor yang sama di seri. Oke, kita lihat penampakannya memang buat saya ini penting ya. Karena selain suara yang bagus, kita juga mengharapkan kosmetik yang enak dilihat. Makanya saya sangat menekankan pemasangan dan desain yang sesuai. Kadang-kadang butuh waktu lama untuk dapat layout yang cocok. Selanjutnya ini kita coba pasang Audionote tantalum non-magnetic resistor, ini 2 watt. Harganya juga lumayan, bisa buat makan di warteg mungkin 2 minggu. Ya, saya biasa makan di warteg sih. Jadi, ya 2 minggu lah ini. Hemat, supaya bisa beli satu. Dan ini agak gede karena 2 watt. Dan kalau kita lihat di PCB, ini masangnya bakalan repot. Jadi, saya mikir-mikir enaknya gimana nih masangnya. Kira-kira beginilah penampakan Audionote tantalum non-magnetic resistor setelah terpasang. Saya memutuskan untuk memasang di sebelah kiri, karena kalau dipasang di sebelah kanan takutnya berdekatan dengan TX2575 yang naked, yang telanjang. Sementara kalau saya pasang di sebelah kiri berdekatan dengan S102 yang shielded ya, atau encapsulated. Jadi harusnya lebih baik dipasang seperti ini. Jadi kira-kira beginilah penampakan resistor dan komponen lain yang sudah terpasang di PCB. Dan inilah akhir dari bagian kedua. Saya akan melanjutkan sisanya. Dan ya, kita akan bertemu lagi di bagian ketiga. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.